Ya, teman-teman, kita mulai kembali ya ngebahas emiten punya teman-teman sembari baca komentar sedikit demi sedikit. Baik, sebelum kita ngebahas ya, ada emiten ASHA katanya, ASHA, ASHA, terus OPMS sama Kajen, BRRC, GRPH kembali dibahas lagi katanya. Lanjut ada dari Trio ya. Saham HSE itu ada 200 emiten yang dipegang segelintir pihak kurang lebih 95%. Kenapa yang direalisasinya cuma 9? Kemana? DCII, BIAN, SRAJ, MPRO, BNLI, SUPR, Pegun, Film. Nah itulah teman-teman ya. Mungkin itu hanya salah satu contoh aja kali teman-teman. Kenapa BI tak serius? Apa nunggu di downgrade dulu? Apa banyak kong lo yang nyogok? Walau alam ya teman-teman. Fokuslah ke saham ganjel sampah big dulu tapi 50 emiten lah. Mudah-mudahan ke depannya ya dengan agenda reformasi katanya ya sudah menyelesaikan. Mungkin itu salah satu contoh aja kali teman-teman ya. Nanti mungkin emiten yang disebutkan sama teman kita bisa berbenah diri ya setelah memberikan contoh terhadap emiten-emiten HSC yang mungkin nanti menjadi perhatian ya karena sekarang kan sebenarnya belum ada sanksi apapun ya. Mungkin nanti setelah ada pemberitahuan lagi dari yang berkeinginan untuk membuka data lagi ya. Bisa jadi MSCI juga, wah ini katanya kurang ya, mungkin nanti yang akan ditambahkan emiten-emiten yang disebutkan dari Bro Yo Trio ini nanti ke depannya ya. Ya mudah-mudahan semakin baik ya teman-teman bursa kita langkah awal untuk perbaikan walaupun agak telat nggak jadi masalah teman-teman ya. Daripada tidak sama sekali ya mungkin sekarang saatnya berbenah diri menjadikan bursa kita itu lebih sehat lagi ya. Dimana kalau bursa sehat ya terdapat cuan yang kuat. Ya mungkin nanti retail juga sudah nggak was-was lagi emiten ini di goreng-goreng gitu ya, di oseng-oseng ya, bahkan ada yang di sayur teman-teman ya. Ya mungkin itu dulu ya. Makasih Bro Yutrio ya atas komentarnya. Ini sangat bagus teman-teman ya. Jadi ada informasi dari teman kita ya. Lebih baik teman-teman memberikan informasi. Itu yang saya inginkan teman-teman berikan informasi aja. Nanti yang lain juga bisa mengetahui dan mencari gitu kan. Nuhun dari Bro Nandawidi ya. Dari Bro Gusdur. Bro Gusdur kemana aja? Sudah lama tak bersua. Dari kemarin baru dibahas lagi. Nggak apa-apa ya kita bahas lagi nanti. Dari Aswi Gunawan. Wah ini kayaknya yang bikin IHSG turun ke 6.200 karena saham-saham konglo berjatuhan di harga 50-an. Amin, cepat-cepat pada katos sebelum ada bersilit-silit saham konglo. Gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan sih. Sebenarnya gini teman-teman ya, kalau IHSG jatuh, mungkin ya teman-teman banyak yang cut loss, banyak yang terjatuh juga gitu kan. Bahkan mungkin ada yang ditahan atau yang average banyak juga gitu kan. Tidak bisa menggeneralisir ya. Tapi yang saya tekankan, setiap kejatuhan IHSG, mau berita apapun, endingnya dia rebound kembali, dan dia punya harga tertinggi kembali. Nah itu, terserah apa beritanya. Ya mungkin berita A, berita B, berita C gitu ya. Menjadikan kabar positif. Ya tentunya sudah barang tentu kan sekarang sudah tahu kan. Kemarin ketika IHSG kita naik, walaupun seperti yang semu naiknya, karena kan keterlibatan asing itu main di setengah babak ketika sudah naik lumayan gitu kan. Baru setelah itu dijatuhkan di bulan Januari. Dan terlihat jelas gitu bahwa emiten-emiten yang berfundamenta dan yang dikuasain asing itu bukan di up, malahan diturunkan atau didowntrendkan terlepas dari berita apapun itu ya. Data yang saya lihat seperti itu. Ya mungkin tinggal dua pilihan, mau asing yang mengerek lagi Asia kita karena sangat mampu atau ya emiten-emiten konglo gitu kan. Yaitu pun mungkin emiten konglo yang pasti ada campur tangan asing juga lah teman-teman ya. Saya pikir tidak serta-merta lokalnya yang
mengerjakan kenaikan ISG kita. CDIA mau dibahas lagi. Oke, nanti kita bahas CDIA ya. Lanjut ke emiten berikutnya. Wah, game over dah Konglo, ISG juga ya. Dari Billy Crab, Piling bakal trading hard lagi Senin. Saham macam brand emang udah harusnya makin nyungsep. Real free float cuma 2% sekian. Emitennya mahal banget, tapi laba tahunan gak ada 10% dari laba BRI. Gitulah hal saham Konglo teman-teman ya. Sido udah masuk ya. Padi, ketiga dibahas aja padi, kita masukin dulu. DSFI nanti kita masukin. Dari Riko Mandini Rizky. Ada BRRC sudah dimasuk. PBYB padinya sudah masuk ya, selis. Nanti kita bantu bahas ya teman-teman ya. Atla, masuk lagi Atla. Tanggal 7 April nanti di Boro Mujahid ya. Tanggal 7 April nanti akan ada volatilitas karena pengumuman FSTE ya. Menurut bakal turun peringkat atau tetap peringkatnya. Saya gini teman-teman. Saya selalu berpikir positif ya. Saya selalu berpikir positif. Saya pikir IHSG kita tidak akan, ini pikiran positif saya teman-teman, karena saya selalu berpikir positif. Yang negatif saya suka singkirkan teman-teman. Saya yakin teman-teman Indonesia tidak akan diberikan sanksi apapun gitu ya. Ya karena kan sekarang lagi berbenah ya. Mungkin walaupun gitu ya, walaupun dia pindah turun peringkat gitu ya. Saya yakin pemangku kepentingan lagi berusaha teman-teman ya. Lagi berusaha untuk memperbaikinya. Ya sekarang lagi diperbaiki. Mudah-mudahan tiga aspek ini ya, empat aspek yang agenda reformasi dari 8, 4 aspek sudah dipenuhi kemarin ya, terakhir bulan Maret sama awal April mungkin ya sudah mulai dipenuhi. Ya itulah mungkin sebagai perbaikan diri ya buat bursa kita untuk lebih baik lagi. Semakin banyak perbaikan ya. Karena kan lama-lama mungkin yang lama-lama ya namanya juga mesin tua teman-teman ya. Harusnya segera diganti dengan yang tahu gitu ya, tahu akan keadaan bursa kita. Jadi pemangku kepentingan harusnya berkumpul dengan baik, mencari solusinya, dipastikan ya pasti semuanya ingin lebih baik kok teman-teman ya. Kalaupun diturunkan, saya yakin sih saya pikir tidaklah teman-teman ya. Karena masih banyak pemangku kepentingan yang lurus lah teman-teman ya. Mudah-mudahan ya jangan sampai lah teman-teman ya. Tetap aja retail lagi teman-teman ya. Retail lagi ya. Koin ya. Makasih untuk ulasannya salam sehat. Amin. Oh ya Bro Eli, makasih Bro Eli ya selama ini berikan support terbaiknya ya. Salam terluka di rumah ya. Dari Bro Japa. Oh ya Mr. HT ya. Konglo Mr. HT. Tapi sebagian aja Konglo Mr. HT ya. Bro HT. Bex. Nanti kita bahas juga Bex. Semil. Nanti kita bahas juga Semil. Saham YOII. YOII. Nanti kita bahas. Aku sangkut katanya. HGII ya. Ini saya mau bahas HGII ya. Lupa mulu teman-teman. Nanti kita bahas deh HGII. Ini Hawaii-nya nanti kita bahas Hawaii-nya HGII ya. GRPA sudah masuk, kasihan harapan sebagai harapan apa? Kasih harapan. Sebenarnya bukan mengasih harapan teman-teman ya. Saya kira buat ya. Makasih ya Bro ya memberikan. Saya bukan harapan teman-teman. Kan teman kita itu memilih untuk tidak cut loss teman-teman ya. Karena sudah pilihan dari teman kita untuk tidak cut loss gitu kan. Maka biasanya emiten-emiten yang saya kan membuka channel itu tahun 2024 ya. Bagaimana dulu ada teman kita yang patah hati dengan TIN, patah hati dengan BRPT,
Itu saham-saham lumayan gitu ya. Dan beberapa emiten yang patah hati sampai di FCA-kan ya. Pada akhirnya secara teknikal masih terlihat bagus ya. Secara teknikal masih terlihat bagus, terus targetnya pun sudah terlihat ya. Terlepas dari berita apapun itu, teman-teman, ternyata kejemput kan. Coba. Ada emiten yang dihina sehina-hinanya itu emiten 50-an, masih ingat saya teman-teman ya. Dan FCA teman-teman ya, dihina sehina-hinanya. Tapi ada teman kita yang bertahan. Ya, artinya apa? Artinya setiap emiten itu asalkan tiga hal ini tidak dilanggar, misalkan mempunyai tiga hal ini, asalkan tidak dilanggar aja, itu emitennya akan baik-baik aja. Apa yang tiga hal itu? Satu, LK-nya tetap keluar. Walaupun dia negatif, nggak jadi masalah, yang penting keluar. Tanpa ada penunggakan untuk laporan keuangan. Yang kedua apa? Tokohnya. Tokohnya bermasalah secara hukum nggak? Gitu kan. Kalau bermasalah tidak secara hukum, saya juga tidak akan memberi hak. Sedangkan kalau TPI, apa nih, Raja, Ratu, Brand, CBDK, Cuan, jelas kan? Orangnya ada, gitu kan? Perusahaannya ada, LK-nya tetap keluar, dan tokohnya belum bermasalah, gitu kan. Terus yang ketiga apa? Hutang. Oke, hutangnya banyak, bisa dibayar nggak? Kalau masih bisa dibayar, ya udah silahkan, gitu kan. Begitu, bukan soal harapan, tapi teman kita memilih untuk tidak cut loss. Padahal kalau saya menyarankan juga cut loss itu hal yang sangat penting gitu untuk melindungi porto teman-teman. Dan average mau cut loss mau dibiarkan sebenarnya tergantung dari persepsi masing-masing gitu kan. Saya punya pilihan tidak cut loss gitu kan. Saya punya pilihan average dan saya pun punya pilihan cut loss. Itu semuanya baik ya. Sama-sama untuk melindungi porto. Dan yang tidak cut loss ya mungkin berpandangan teman-teman ya bisa aja bagiin dividen gitu kan, ataupun ya emang saya mau investasi jatuhnya gitu, saya akan tambah muatan aja, bisa jadi seperti itu kan. Oke, makasih bro 75W26 ya. Salam buat untuk keluarga di rumah ya, tetap jaga kesehatan dan selalu berpikir positif. Dari Okta Lawyer, semangat. Bahas LPPF. Oh iya, LPPF saya lupa nih teman-teman nih. Nanti kita bahas ya LPPF ya. TLKM udah masuk ya. Udah masuk TLKM, tinggal dibahas aja ya. Mungkin hari ini dibahas deh dari bocil nih. Bisa Pak, nih benar hari ini akan dibahas. Ini yang Nietzsche nanti kita bahas Nietzsche ya. Saya kemarin lupa, saya bilang bahas itunya dulu deh. Bahas apa namanya? Bahas konglonya, saham konglonya dulu deh. Nanti yang Nietzsche-nya kita bahas juga ya. Oke, sudah ya, sudah dibacakan. Ini beberapa emiten, mudah-mudahan bisa dibahas ya secepatnya. Baik, kita mulai dari ISAP dulu ya. ISAP dari Bro Putu Andrea Jendria, ISAP dan GIAA katanya. ISAP, nah ISAP sudah nih. Nah ISAP tanda penurunan berupa gapnya sudah dilewati dengan baik. 1, 2 teman-teman ya. 3, nih 3 supportnya sudah dijebol, waspada ya teman-teman ya. Ini tanda penurunan pun berupa gapnya dijebol juga, bagus. PR-nya sudah mulai disentuh. Dan dia sekarang si ISAP ini ya masih berjalan di atas MA 200. Tapi perlihatkan di sini teman-teman. Pas banget MA 200 dia meninggalkan jejak penurunan di angka 28. Waspada area 28-nya. Bila mana jebol area 28 berarti kan jebol ya, berarti kan ke 27 bisa ke angka 26. Tetapi kalau hanya dipasin aja nggak jadi masalah. Itu kan tanda penurunan harus dijemput gitu kan. Tapi ingat, dia sudah keluar daripada MA 200-nya sebagai trennya. Ini harusnya teman-teman bila ada yang langsung dipantulkan, ada yang memang sengaja teman-teman ya memberikan istilahnya pancingan, ada juga. Makanya saya menyarankan kepada teman-teman, walaupun ditahan di MA 200 ya karena ini garda terakhir, teman-teman harus waspada ketika dia jebol area 28-nya. Bila mana 28 jebol, kalau dipasin banget masih oke, tapi kalau jebol waspada nih. Dia sudah jebol bisa ke angka 26, bahkan bisa jadi support yang agak sedikit lumayan di sini. Nah, pertama kan sudah dijebol supportnya di 30, ada lagi support di 27-nya. Bila mana 27 dijebol itu sudah keluar daripada supportnya, sudah keluar support jauhnya gitu kan.
dan sudah keluar daripada MA200 sebagai garda terakhir. Nah, di 45 itu ada gap. Nah, di sini adalah bisa menjadi kalau dia sudah mulai lepas daripada MA200, maka ini bisa dijadikan sebagai target. Tapi kalau belum lepas daripada MA200, saya jadikan ini sebagai tanda kenaikan aja dulu gitu kan. Nanti kalau sudah jebol ataupun break ya area 45-nya targetnya di sini. Di angka 70 berapa nih? 74 ya, 73 lah. Dan juga sampai ini area break teman-teman, ini area break untuk harga yang lebih tinggi lagi. Nah, untuk saat ini perhatikan Bandar Lokal memang ngambil sejak tanggal 13 Maret ya. Tetapi waktu tanggal 26 Maret dia mulai jualan lagi. Maka kita cek deh masih ada sisa barang nggak tanggal 13 Maret. 13 Maret kita cek. Untuk bandar lokalnya. Nah, di bandar lokal itu masih menyisakan barang, ada si CP, ada si MG. NI oke lah dia suka bagian daripada retail ataupun CP gitu suka bagian daripada retail, tapi biasanya retail yang lumayan bagus lah itu retailnya. Nah, kalau kita cek di tanggal 2-nya untuk bulan April sebagai tanggal terakhir di bursa, ternyata MG masih nempel ya, punya barang 20.000 lot. Untuk tanggal 2 aja ya belilah istilahnya. ZR 8.000 walaupun di atasnya ada teman-teman kita. Makanya kalau teman-teman mau ngambil si ISAP, sabar dulu. Biarkan dia tembus dulu MA10 ya. Biarkan MA10-nya itu di bawah candle, jangan sampai di dalam. Dan usahakan MA10 menghadap ke atas. Mungkin nanti akan mengejar harga tertinggi sebelumnya di mana? Di sini teman-teman. Nah, harga tertinggi kan di sini di angka 38, berarti di bawahnya dulu deh. 35. Karena sih tidak ada tanda kenaikan, maka saya tidak akan kasih tanda gitu kan. Tanda kenaikan itu saya di sini doang nih. Di angka 40 kecil ada untuk area break, bisa boleh lah teman-teman untuk area break. Silakan ngasih tanda aja di sini di angka 40-an. Kita ganti warnanya jadi warna biru. Nah, mungkin area sinilah yang nanti akan menjadi target teman-teman untuk kenaikannya dulu gitu ya. Nah, bila mana di tanggal ini, di level ini dia mampu break, saya pikir untuk melalui kenaikan ke gapnya bisa terjadi. Dan ingat, gap ya ini pasti ketutup. Perhatikan ketika gap open gap up atas ketutup dengan baik kan di sini sampai ke 36 ketutup dengan baik kan. Maka ini pun akan menjadi ketutup ya. Karena gap itu adalah PR yang harus dikerjakan dari market makernya. Karena itu tanda teman-teman ya. Saya akan mempercepat kenaikan dan saya akan mempercepat penurunan. Tapi suatu saat saya akan kesini lagi. Begitulah teman-teman kira-kira ya. Oke, ISAP hati-hati aja dia sudah mulai berbarisan dengan garda terakhirnya yang tadi saya bilang itu ya. Walaupun bandar lokalnya keluar, tetapi ada broker MG yang sudah ngumpulin barang dan si foreign pun sebenarnya keluar dulu. Jadi kalau si smart money-nya, si bandar foreign-nya keluar lebih baik sabar dulu. Kabar baiknya apa? Bandar lokal memang keluar, tapi ada bandar luar yang sudah ngumpulin barang, tapi si smart money sudah berkumpul. Nah, biasanya kalau smart money sudah berkumpul, sudah ada kenaikan walaupun sementara. Manfaatkan kenaikan sementara itu. Ya, walaupun di sini ada XL, ada NI, saya pikir ada bagian daripada market maker yang sudah pakai broker-broker itu yang mengatasnamakan smart money. Tetap waspada bila mana jebol area supportnya di angka 27. Kalau 27, kalau support pas banget begini saya tidak ngasih tanda ya. Nah, bukan tanda penurunan. Kalau ini saya kasih tanda sebagai tanda penurunan juga ya sebagai support terkecilnya. Jadi bila mana disentuh aja nggak jadi masalah. Tapi kalau ini tidak boleh disentuh ya. Harus menyisakan satu tick di atasnya. Mungkin di sini ya teman 28. Bila mana masih ditahan di 28, saya pikir ketika ada pantulan dia akan up. Tetapi kalau sudah lebih daripada 27 ke 26, waspadalah untuk area penurunan bisa 17 perak. Nah, dia masih punya PR di angka 17 perak. Oke ya, teman-teman untuk ISAP seperti itu ya. GIAA setelah lepas daripada FCA kelas 5 ya. Karena kan GIAA ini adalah emiten yang equity-nya negatif tuh sebenarnya. Disuntik dia akhirnya dapatlah positif. GIAA gapnya sudah kejebol semuanya. Bagus ya, satu. Nih, dua ya. Gapnya sudah kan gap warna merah gini kan penurunan. Nah, jadi bagus. Berarti PR-nya sudah diselesaikan. Nah, dia punya candle panjang ini nih. Berarti maksimal dia harus ditahan satu tick di atasnya. Ini kan 64. Nah, berarti di angka 65.
Bila mana dia dipantulkan di angka 65, saya pikir itu saatnya di up kembali, tetapi waspada kalau sudah pas banget di 64-nya. Ya. Dan kalau dia jebol 64 sudah menanti tanda penurunan di angka 62. Nah, sampai ke angka 50 pun ada. Kenapa MACD ini pernah di 50? Jadi jangan kaget kalau dia ke 50-an kembali gitu kan. Ini juga karena istilahnya positif equity-nya itu karena ada pertolongan ya, bukan daripada usaha sendiri gitu kan. Bukan dari penjualan apa, penunjualan apa gitu kan. Tapi karena ada pertolongan, ada yang nyuntik dana gitu. Nah, ini ada si kepala merah, ini akan menjadi target. Nah, untuk saat ini lebih baik teman-teman selalu bersabar ya. Saya nggak ada kata-kata lain saya ya selain bersabar teman. Kenapa ya? Posisi lagi downtrend ya, posisi lagi downtrend. Ini tanda kenaikan pun di 85 karena dia sudah lepas daripada MA 200, maka saya pikir ini targetnya nanti. Ingat ya, setiap target yang di bawah MA 200, pertama targetkan dulu di bawah MA 200 pertama ya. Setelah dia mulai terlihat kuat untuk menembus MA 200, lihat isiannya. Bila mana isiannya hijaunya pekat, teman-teman ya. Jadi pas tembus MA 200 ternyata tidak ada pembuangan, terus isiannya pekat, baik barang lokal ataupun foreign hijau, dan dia ketika koreksi mampu bertahan di atas MA 200-nya, maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Model 98 ini gap nih. Ini gap ini bisa menjadi target teman-teman nanti setelah dia mulai istilahnya menembus MA 200. Makanya gap itu sangat, kalau saya sendiri sangat penting teman-teman, gap itu ya. Dan setiap gap itu kalau kata orang itu sudah ditembus dengan shadow, modusnya sudah ditembus dengan shadow ya. Kalau saya enggak. Selagi dia belum ditembus sama shadow, sama body, masih menjadikan target. Untuk sekarang posisi lagi downtrend, MA10 berada di atas, artinya lagi proses penurunan. Dan ini tanda kenaikan saya bikin di si kepala merah di angka 76. Kalau mau ngambil bagaimana, sabar dulu, walaupun ditinggalkan satu tick di atasnya, teman-teman harus tunggu konfirmasi MA10-nya. Perhatikan MA10 di bawah candle menuju ke atas, itu menjadi target teman-teman. Nah, sudah banyak meninggalkan gap, di sini ada gap nih. Ini ada gap nih. Ya, sini ada gap. Ini akan menjadi target. Saya kasih double aja di sini. Bila mana double ini sudah mulai ditembus, saya pikir untuk melanjutkan ke atas MA2 harus bisa. Tapi saat ini tahanannya cuma satu doang di sini nih ya. Si candle panjang atau tiang ya, jangan sampai tiangnya roboh, yaitu ditembus. Karena kalau ditembus sudah menanti di angka 61 bahkan ke angka 50 pun bisa terjadi. Kenapa? Perhatikan badan lokalnya lagi jualan terus. Nah, kabar baiknya pada tanggal 2 itu foreign sudah mulai ngambil. Siapa foreignnya? AK, BK, YU. Walaupun sedikit ya si BK sama si EU-nya. Ya untuk ukuran BK sama YU ya sedikit lah, 6 juta teman-teman ya. BK sedikit lah, 65 juta ya sedikit gitu kan. Tapi kalau sudah miliaran saya pikir itu bagus. Dan ini juga si AK sudah ngumpulin barang 1,2 miliar atau setara dengan 181.000 lot. Nah, itu menjadi kabar baik ya buat emiten GIAA. Nanti mungkin kalau secara TA sudah memungkinkan, biarkan dia masuk dulu ke MA10, biarkan MA10 menghadap ke atas, nah teman-teman bisa masuk di situ. Dengan catatan kalau dia open gap up atas, dia meninggalkan gap, baik sabar dulu ya, karena gap yang open gap up itu suka tertutup juga. Mulai ini kan open gap up nih, open gap down ini ya. Ini kan open gap up nih, dem ya. Ditutup lagi kan. Nah, sekarang sudah ke bawah, ini nanti akan ditutup. 70, 78, maka nanti ke angka 98 pun akan ditutup. Cuman sekarang ya, sekarang itu posisinya lagi downtrend. Dari mana downtrend? MA 200. Nih MA 200. MA 200 sebagai patokan tren dari saya ya. Tapi kabar baiknya apa? Bandar foreign sudah mulai ngambil. Nanti mungkin ada smart money kalau sudah berkumpul dengan baik, mungkin itu akan menjadi pertanda dia akan up. Cuman kalau waktunya ya biarkanlah market maker yang menentukan waktunya, teman-teman. Jangan sampai teman-teman menjadi dukun, besok naik besok turun, biarin dah ya, nggak usah dipikirin. Yang penting teman-teman sudah tahu di mana area penurunan, di mana area kenaikan, dan kapan teman-teman harus take profit, kapan teman-teman harus cut loss, dan kapan harus average, serta kapan harus dibiarkan. Nah, itu yang penting buat teman-teman. Karena tugas retail itu cuma satu, beli, simpan, dan jual. Udah itu aja.
Tidak ada yang lebih. MedC, ya. Kita cek MedC. Dari Bro Bakteri Prabantara 8939. Bahas MedC dong katanya ya. Minyak naik sekarang $112. Bahas dong hari Senin depan bagusnya beli mana. MedC energi sama. Kalau oil teman-teman ya. Kalau oil ini bukan perminyakan ini oil. Ya. Jadi dia bukan perminyakan bumi nih. Di sini nih oil, makanan dan minuman. Ya minyak bumi tidak bisa dimakan teman-teman ya. Ini usahanya itu ya, ini usahanya itu adalah coba lihat nih di sini usahanya apa teman-teman. Usahanya itu adalah berbasis kelapa yang berfokus pada distribusi ekspor minyak kelapa dengan standar mutu dan kualitas yang terjamin. Nah, itu. Jadi dia minyak kelapa, bukan minyak bumi ya. Memang kalau kelapanya tumbuh dari bumi, tapi bukan itu ya. Oke, teman-teman ya. Satu itu ya, untuk meluruskan oil. Nah, jadi kita bahas MedC-nya dulu ya. Kita cek MedC. Apakah ada potensi kenaikan atau memang lagi berjalan gitu ya. Nah, MedC itu setelah kemarin kuartal udah keluar dulu ya MedC LK-nya. Kalau besok naik, besok turun sebenarnya biarin aja teman-teman ya. Kalau potensinya, kalau sekarang kita nih ada notasi khusus. Kenapa ini notasi khusus? Urusan cacat dulu mulai lawan keuangan. Nah, ini sudah mulai kelihatan teman. Jangan telat sekarang teman-teman ya. Ingat jangan telat nih. MedC belum keluar LK-nya. Ini kepemilikan yang di atas 1%, ada Kemilau Investama Makmur, Mediko Energi, DJ Telegram Jaminan Pensiun. Nah, ini free float-nya itu ada 24 yang bisa jual, masih bagus lah ini mah ya. Ini 3, 4, 5, sekitar 6%-an, berarti masih jauh ya. Free float-nya masih jauh tuh. Kalau ditambah-tambah dengan yang kecil-kecil seperti ini pun, istilahnya dengan, nah masih ada 0,3, sorry, sampai masyarakat warakat 0,3 hampir suri 1,81, masyarakatnya 24%. Ini masih banyak lah ya, sekitar di atas 15%-an lah gitu ya, yang ngembang di pasarnya masih banyak lah Medco. Jadi perhatian sekarang itu LK tidak keluar telat aja sekarang sudah jadi perhatian teman-teman ya. Nah di sini terlihat jelas bahwa si Foren sudah mulai keluar nih, yang dia kemarin itu waktu bulan November aja 32%, sekarang foreign itu 29%. Berarti kan ada penurunan ya. Ada penurunan dari yang nampung. Yang invest di sini ya. Si Medce ini per ATH di sini. Ini babak kedua. Berarti kalau babak kedua saya belum menentukan target. Nah, target saya hanya tanda penurunnya. Waspada, dia sudah jebol support. Per hari kemarin dia jebol support ya. Makanya tunggu dulu pantulan. Kalau teman-teman mau ngambil untuk besok contohnya gitu, bagaimana potensinya. Nah, secara TA teman-teman cek 15 menitan. Nanti teman-teman perhatikan aja. Tinggal naik, tinggal teman-teman tunggu dia. Kalau dia nembus MA10, MA20. Bila mana sudah nembus dan arah MA10 sudah mulai menghadap ke atas, teman-teman bisa ambil di situ untuk trading cepat. Targetnya di bawah MA200. Tetapi kalau besok terjadi penurunan bahkan jauh daripada MA10 sama MA20, udah jangan ngambil lah teman-teman. Tunggu aja dia masuk dulu ke MA10-nya. Bila mana MA10-nya sudah mulai di break, teman-teman, dan mungkin targetnya nanti di level sini. Karena sekarang itu statusnya lagi downtrend sama. Baik 15 menitan ataupun one day-nya, day trade-nya ya. Dia masih terkonfirmasi ada penuh. Kalau untuk 15 menitan lagi downtrend, tapi kalau untuk day trade-nya masih proses penurunan, dia jebol support. Dan perhatikan di sini nih, bandar lokal juga jualan, bandar foreign juga jualan. Atau memang masih ada barangnya, siapa tahu memang mereka maaf harga dan jualan dulu. Kan di sini dia meninggalkan gap. Sedangkan ini adalah babak kedua. Nah, biasanya babak kedua saya akan menentukan target itu setelah dia keluar daripada MA200. Jadi kalau
masih di atas MA 200 di babak kedua ya biarin aja, saya kasih tanda kenaikan aja. Karena kan targetnya sudah tercapai, sedangkan di sini ATH di sini tidak tercapai. Ya mungkin nanti walaupun kenaikan pasti di bawah level sini dulu gitu targetnya ya. Bisa jadi ke sini bisa jadi teman-teman ya, karena kita tidak akan tahu gitu ya. Tapi saya suka menargetkan di bawahnya harga ini. Berarti kan di sini gap ada Aneka 183. Tapi untuk saat ini sabar dulu, jangan ambil dulu. Lebih baik tunggu konfirmasi ya, tunggu konfirmasi untuk swing terutama ya. Tunggu konfirmasi dia itu masuk lagi ke MA 10-nya. Karena support di sini sudah dijebol ya. Ada tanda penurunan berikutnya di sini nih. Si ekor hijau ya di 1470. Waspadalah kalau sudah level sini karena dekat dengan MA 200, sedangkan harga wajar kuartal 3 itu di angka 600 dan 1500, sedangkan semuanya sudah dilalui dengan baik. Artinya sudah dikasih bonus sampai ke level 1995. Tapi dengan catatan ya bandar lokal sama sebenarnya belum keluar. Ya. Makanya tunggu dulu, sabar dulu. Tunggu MA 10 di bawah kanan menuju ke atas, nanti mungkin targetnya di bawah atau di gapnya silakan, ataupun nanti di sini di angka 1710. Ya, karena secara 15 menitan ataupun day trade-nya belum menunjukkan untuk bisa diambil. Karena syarat dari saya kan untuk ngambil itu harus MA 10. MA 10 di bawah kanan menuju ke atas. Sudah itu aja syarat dari saya. Nah, ini kan target sudah 2 kali tercapai, bahkan sudah mencapai ATH-nya. Harusnya saya sudah angkat tangan, sudah selesai. Hanya tinggal tunggu penurunannya aja. Karena ingat, semakin banyak tanda kenaikan yang saya bikin, wah ini tanda kenaikan nih, yang saya bikin nanti semakin turun. Tapi kalau sebanyak-banyak penurunan yang saya bikin, berarti lagi posisi nanjak. Oke, itu ya untuk mindset. Lanjut ada ENRG ya. ENRG di sini kan dicatat juga ENRG. ENRG ya. ENRG. Masih sama ya. Ya mudah-mudahan besok ada pantulan lah teman-teman MC. Perang belum berakhir. ENRG masih bertahan di atas MA 10-nya, dia punya tembok ataupun tiang di sini ya di tanggal 27. Waspada tiang ini kalau kejebol berarti maksimal turun itu di angka 1460. Bila mana 1460-nya bisa dijebol, waspada ya. Saya bikin tanda kenaikan di sini ya untuk variabel. Di sini ada sedikit palang merah. Waspada di sininya nih, ini support. 1390 adalah support. Jangan sampai lepas support. Tapi yang paling aman itu harusnya tidak jebol area sini nih. 27 Maret ya. Berarti satu tick di atasnya. Berarti kalau ini dasarnya 1440, berarti di atasnya itu berarti 1470-an lah. Jangan sampai jebol. Kalau jebol waspada. Supportnya ke jebol bisa menyentuh tanda penurunan di angka 1235 karena sudah bikin support di sini. Ini area break ya untuk harga lebih tinggi lagi. Kan di sini Punda Chart itu menunjukkan teman-teman ya masih ada potensi kenaikan ke angka 3600. Ini sudah terbuka sedikit kalau dari Punda Chart-nya sudah terbuka sedikit. Nah, sudah terbuka ya. Artinya masih ada peluang. Harganya sekarang sudah mulai premium. Nah, kalau teman-teman mau ngambil ya, cek 15 menitan. Kalau teman-teman 15 menitan menunjukkan MA 10-nya sudah mulai di break lagi, ya sekarang sudah keluar daripada MA 200 nih. Walaupun satu tick ya tetap statusnya downtrend. Tapi kalau dia mampu masuk lagi ke MA 10-nya dan bisa mengarahkan MA 10 menghadap ke atas, saya pikir ke 1635 ataupun lebih gitu ya bisa terjadi. Karena menunjukkan 15 menitan pun menunjukkan arahnya arah ke bawah. Cuman ini untuk day trade masih bertahan bagus di atas MA 10-nya. Bila mana mampu bertahan di atas MA 10-nya, saya pikir untuk kenaikan selanjutnya akan terjadi. Tapi ingat ya teman-teman ya, yang saya bilang itu sebagai sini nih, bila mana dijebol waspada. Dan si bandar lokal service point memang lagi jualan. Perhatikan bandar point masuk sempat tanggal 13 Maret, tapi kalau dihitung-hitung ternyata poren itu sudah keluar. Nah, dia menyisakan siapa? Ada JP masih punya 5 miliar. Perhatikan yang keluarnya. AK 33 miliar, CC 18, BK 3 miliar. Sedangkan dia ngambil cuma 5 miliar. Jadi tidak seimbang gitu kan, masih net sell. Nah, kabar baiknya apa? Bandar lokalnya memang keluar tapi LG sudah mulai masuk.
LG ya sudah mulai masuk, sudah mulai membaik. Walaupun di sini terdeteksi memang CP, IP sama BB sebagai market maker untuk si ENRG. Tapi karena LG sudah mulai masuk, pertanda dia harus mempertahankan diri. Gitu. Makanya nanti cek 15 menitan ya. Karena si bandar lokal lari keluar kan. Tidak menutup kemungkinan gitu kan ketika bandar lokal atau bandar foreign keluar terjadi kenaikan ya karena mereka pun barangnya sudah habis untuk trading ya harus ngambil lagi gitu kan maka dia akan meng-up harga lagi nanti jualan lagi gitu ketika koreksi mungkin sifatnya seperti itu makanya tetap cek kalau yang trading pendek 15 menit ya jangan lupa cut loss ya kalau teman-teman trading pendek jangan lupa cut loss terus teman-teman kalau beli harga sekarang ya harganya itu sudah premium karena harga standarnya itu di angka 1.200 sekarang sudah premium kemarin sudah dihitung harga wajarnya ya ini ada harga wajar itu 495 5505 sudah dipastikan kalau sudah lebih daripada harga wajarnya ya kalau berdasar hitung-hitungan sudah mulai mahal tapi ingat di atas harga wajar di situ harga bandar ada harga bandar yang tidak bisa diprediksi teman-teman ya sesuai dengan keinginan dia aja. Kalau trennya masih bagus, masih uptrend dan secara candle pun masih bagus step 1, step 2 hanya tinggal tunggu break aja. Saya pikir untuk ke level minimal di sinilah teman-teman ya 1950 dulu. Nanti kalau mampu break saya pikir bisa ke harga di 2650 ya. Cuma tetap waspada kalau jebol support di sini. Oke. Jadi si ENRG walaupun dibuang sama market maker lokalnya ternyata ada broker lagi yang nampung dan foreign sedang keluar hanya menyisakan satu broker aja yang ambil banyak. Nah, tapi secara EMA masih ditahan di EMA 10-nya. Artinya masih oke lah gitu ya. Yang patut diwaspadai ketika jebol tiang ini ya, tanggal 27 tiang jebol berarti maksimal satu tick di atasnya. Itu masih oke. Dan tetap kalau mau ngambil ya tetap ngambil di EMA 10-nya aja untuk swingnya itu teman-teman ya. Dan saya mengingatkan kembali ENR ini sudah harga premium. Ya teman-teman harus melakukan yang namanya planning itu harus. Jangan all in teman-teman ya. Jangan all in. Oke. Satu lagi RUNS. RUNS. Dari Jamal Sajaya. Nitip RUNS dari Alam Upasa. Assalamualaikum. Udah nyama ya. Udah lama teman-teman ya. Mohon maaf ya baru Alam Upasa ya. Baru dibahas. Baru kelihatan. Udah lama nggak dibahas ya. RUNS. Wah 109 sudah cuan lah teman-teman. Sudah cuan lah ya. Nah ini sebenarnya sudah selesai. Target saya sudah selesai dong di sini teman-teman. Wah udah selesai ini. Sip ya, ini harus babak kedua berarti teman-teman. Kalau kita cek, jangan hapus dulu ya, kita cek dulu deh. Masih murah banget teman-teman ini. Tapi dia punya standar nih, standar di sini nih. 120 standarnya. Tapi kondisi sekarang itu ya ini milik seorang market maker 781 nih. PRA setengah. Ini emiten yang di up duluan ya, ingat ya. Jadi dia lagi dikembalikan kepada market ya. Dia pernah di harga 50-an ya, dia emiten 50-an ini. Nanti targetnya berarti dia itu di harga murah 144. Tapi standarnya selama dari tahun 2023 2 tahunan ya, 3 tahunan di 120-an lah. Jadi mungkin target ini bisa ke sini lagi nih tadi target nanti ya di sini. Nah, 134 itu akan menjadi tadinya saya hapus dulu ya, tapi saya geser dulu ke sini deh. Ya, emitennya sudah selesai. Sorry. Berarti emitennya sudah selesai ya. Sudah selesai lama di sini. Nah, di sini nih ya. Kita sini tulisan tercapai aja ya bahwa emitennya sudah dibahas dan sudah tercapai dengan baik kan. Tercapai. Udah kita terus tercapai dulu. Berarti kalau ini sudah tercapai kita kasih babak kedua. Emiten ini emiten gocapan teman-teman. Nah, udah. Emiten ini udah lama teman.
Ini targetnya sudah tercapai dengan baik di sini ya. Bahkan dikasih bonus. Dikasih bonus. Berarti ini babak kedua ya. Saya namakan ini babak kedua karena sudah tercapai. Nah, nanti di sini itu akan menjadi target nih, teman-teman ya. Nah, nanti akan menjadi target sekarang sini nih. Saya namakan dulu babak kedua, tapi saya belum memberikan target dulu. Karena baru keluar daripada MA 200 dulu. Tunggu konfirmasi lah, teman-teman ya. Tanggal berapa sekarang? Nah, ini tanggalnya. Ini babak kedua. Saya namakan ini babak kedua karena sudah tercapai yang dan ini punya standarnya dia. Dia punya standarnya dan ingat ini emiten 50-an ya. Ini emiten 50-an. Nah, ini tanda kenaikan nanti di sini. Ada gap 101. Ya, gap ini 101 dan yang ditanyakan sama teman kita apa? Nitip run. Oke. Run posisi sekarang lagi posisi longsor atau downtrend. Kenapa harus sudah lepas daripada MA 200-nya? Cuman di sini kan ada MA 10-nya masih MA 200 masih menghadap ke atas ya. Artinya masih ada potensi kenaikan iya, teman-teman. Ini tanda penurunan saya bikin di sini. 80 tanda penurunan. Terus kita cek di level sini masihkah ada tanda penurunannya untuk dijadikan. Nah, ini ada tanda penurunan di sini. Ada gap kecil belum disampaikan dengan body di angka 64. Ada di angka 53. Nah, ini seekor hijau. Mungkin nanti yang di tengahnya ada di angka 59. Nah, ingat emitennya emiten 50-an ya. Jadi kalau 50-an ya harusnya teman-teman sudah tahu ya. Ancamannya itu 50-an. Nah, makanya kalau teman-teman pingin emiten 50-an, berarti LK-nya harus cek ya, LK-nya cek dulu nih. Dia punya notasi khusus, apa ini khususnya? Nah, LK-nya belum keluar, teman-teman. LK-nya belum keluar. Dia punya domestik semua ini ya. Bandar lokal yang berkuasa di sini. Masyarakat cuma 19%, kalau kita gabungkan yang 1%-nya ya. Yang di bawah 5% cuma 4. Ini freeport-nya berapa? 19%. Ya, masih banyak sih barangnya, teman-teman. Masih aman lah ya. Cuman ingat ini emiten 50-an. Jadi jangan kaget kalau dia ke 50-an. Dan sekarang lagi posisi turun dulu. Ingat semakin banyak tanda kenaikan yang saya bikin, berarti dalam posisi turun. Jadi sabar dulu kalau mengambil MA 10 masih jauh di sini ya. Tunggu aja dia ada di MA 10-nya lagi. Mungkin ya sekarang targetnya di bawah MA 200 aja dulu. Ada bandar lokal lagi jualan nih, bandar lokal lagi jualan. Ada yang nampung nggak? Biasanya kalau ada yang nampung oke nih. Tanggal 2 itu teman-teman kita yang nampung. Tapi sini ada LS ya. Kita cek deh mulai tanggal 25 Maret ya. Itu kan ada pembuangan tuh bandar lokalnya. Nah, yang nampungnya siapa? Nah, ternyata di YP ada Ajet lah oke lah gitu. Cuman ya ada YP gitu, ada XC juga, ada CC sama SQ juga ada. Yang paling banyak itu Ajet sama si YP. Nah, ini sabar dulu, tunggu dulu sampai ini MA 10-nya berada di bawah candle lagi. Ya, nanti mungkin tanda kenaikan di angka 89, teman-teman bisa menjadikan target nanti di sini. Ya, bisa menjadikan target di sini. Sorry. Tanggal 05, 04, 26. Nah, bisa menjadikan target. Tapi untuk saat ini lebih baik sabar dulu karena potensi penurunan masih ada ketika sudah jebol MA 200-nya. Kemarin pun di sini kan dia open gap up bawah yang menunjukkan jejak penurunan di angka 80. Sedangkan bandar lokalnya lagi turun. Memang si poin ada nih. Tanggal 11 Maret kita cek deh 11 Maret siapa yang ngambil. Nah, dia ompong ya di sini. Tidak, berarti ini yang memang betul-betul ngurusin gitu ada bandar lokalnya. Walaupun ada si Cece, tapi tidak begitu banyak. Jadi lebih baik sabar dulu, tunggu dulu. Sampai betul-betul MA 10 yang ini nih ya, yang warna biru ini nih berada di bawah candle kembali. Lebih baik sabar. Kalau dia open gap up atas, waspada untuk penurunan. Lebih baik sabar dulu, sabar dulu, sabar dulu. Ini babak kedua nanti targetnya 134 atau nanti bisa dilepas 100 lagi lah, 101. Ya. Oke. Untuk RUNS seperti itu. Mungkin nanti akan saya bahas lagi terhadap emiten-emiten teman-teman yang lain. Dari saya cukup sekian. Semangat terus teman-teman ya. Jangan pantang kendor. Salam untuk keluarga di rumah, tetap jaga kesehatan dan
Ciao.